Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam teks dari kitab Nabi Yesaya, itu termuat ada ungkapan, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Tuhan Allah berkenan kepadaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Menarik sekali saudara-saudari, setidaknya ada 4 ciri atau 4 tanda bagaimana roh Tuhan itu bekerja dalam diri seseorang. Yang pertama, roh Tuhan itu menggerakkan orang untuk menyampaikan kabar baik. Ini sungguh perlu untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan bersama. Anda dan saya seringkali terjebak untuk menyampaikan kabar yang tidak baik. Hal-hal yang kita ceritakan seringkali menimbulkan kecemasan, menarik orang pada sebuah situasi dilematis, membuat orang terjebak kepada asumsi-asumsi negatif kepada orang lain atau kepada peristiwa-peristiwa tertentu, atau bahkan terjerumus untuk menyalahkan Tuhan. Nah, roh Tuhan itu seharusnya kita sadari menggerakkan kita untuk menyampaikan kabar baik. Bukan hoax, bukan penipuan, bukan kebohongan. Ini ciri yang pertama. Sekali lagi, roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu menggerakkan kita untuk menyampaikan kabar baik. Kalau kita cenderung menyampaikan hal-hal yang tidak bernuansa kebaikan, tidak bernuansa kebenaran, jangan sampai roh Tuhan itu sedang kita blokir daya kerjanya di dalam diri kita. Ciri yang kedua, yaitu menyangkut merawat orang-orang yang remuk hati. Saudara-saudari, dalam banyak permenungan saya seringkali mengungkapkan bahwa iman itu bukan hanya persoalan bagaimana aku mengurus diriku, tetapi iman juga seharusnya mendorong kita untuk membuka mata, melihat hal di luar diri kita. Artinya, iman itu mendorong kita untuk semakin peka melihat ke sekitaran kita. Ada banyak orang yang sedang ditimpa kegalauan dalam beriman, dalam beragama, dalam hidup menggereja, dalam hidup bersosialisasi, berkomunikasi dengan sesamanya, dan bagaimana kita sebagai orang yang memiliki roh Tuhan itu juga mampu menjangkau orang-orang itu. Setidaknya kita juga terlibat untuk mendoakan orang-orang tersebut. Artinya apa? Iman tidak hanya persoalan kita mengurus diri kita terus, tetapi iman juga membuat kita semakin membuka mata untuk peka melihat ke sekitaran. Apa yang bisa kita lakukan sekarang dan di sini terhadap saudara-saudari kita. Dan ciri yang ketiga dari daya kerja roh Tuhan di dalam diri kita adalah menyangkut memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ada banyak orang-orang yang tertawan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dan bagaimana hidup kita menjadi jawaban bagi orang-orang tersebut. Bagaimana hidup kita menjadi alternatif bagi hidup orang lain. Saudara-saudari, ada satu contoh hal yang mungkin baik untuk kita perhatikan. Ketika kita tidak tahu terhadap pertanyaan seseorang, ketika orang meminta pertolongan kepada kita dan kita tidak mampu menolongnya atau tidak tahu bagaimana menolongnya, kita tidak berhenti pada ungkapan tidak tahu, tetapi kita memberi alternatif jawaban. Kita minta bantuan orang lain atau kita memberi rujukan kepada orang itu untuk mencari bantuan kepada orang tertentu. Artinya jangan membiarkan orang lain itu pergi dari hadapan kita dengan membawa persoalan yang sama. Usahakanlah orang lain, orang yang pergi dari kita itu berkurang persoalannya 1/8, 1/4, setengah, atau bahkan mendapat solusi sepenuhnya. Artinya mari kita menjadikan hidup kita sebagai jawaban bagi persoalan orang lain. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat dari daya kerja roh Tuhan di dalam diri kita adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Artinya kita memberikan sebuah kesaksian hidup bahwa Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu Immanuel. Sebab saudara-saudari, ada banyak orang yang hidup seakan-akan tanpa Tuhan, terlalu khawatir, terlalu galau, terlalu cemas, hidup seakan-akan tidak punya harapan lagi. Dan juga orang-orang yang terjebak dalam budaya materialisme, hedonisme,
seakan-akan hidup tanpa masa depan, hidup tidak ada Allah. Dan bagaimana kita sebagai orang yang memiliki roh Tuhan itu, memberi keyakinan, memberi kesaksian kepada orang-orang itu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu hadir dalam hidup kita, Tuhan itu terlibat dalam sejarah hidup kita. Sehingga marilah hidup dengan keyakinan ada harapan, dengan keyakinan Tuhan itu mencintai dan Tuhan itu menyertai hidup kita. Saudara-saudari, itulah 4 hal yang saya renungkan dari teks kitab Nabi Yesaya menyangkut roh Tuhan itu. Sekali lagi, roh Tuhan itu bekerja pertama untuk menyampaikan kabar baik. Yang kedua, menuntun kita untuk peka terhadap kesekitaran, untuk peka terhadap orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ciri yang ketiga, roh Tuhan itu harus menjadikan hidup kita jawaban atau alternatif bagi hidup orang lain. Dan ciri yang keempat, roh Tuhan itu membuat kita menyatakan bahwa Tuhan itu beserta kita, membuat orang lain menyadari bahwa Tuhan itu ada, sehingga mari menaruh pengharapan kepadanya. Jangan hidup seolah-olah tanpa Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.